Saat film dimulai, kita langsung difokuskan kepada seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya. Seperti layaknya orang normal, pria bernama Hussein ini memulai pagi hari dengan membersihkan badan terlebih dahulu dan juga sarapan setelahnya. Kalau dilihat sih, dari tampilannya, Hussein merupakan orang sibuk serta memiliki pekerjaan yang cukup elegan. Bisa dibilang pada usia semuda itu, ia sudah berhasil menjadi pria mandiri dengan tinggal di apartemen hasil kerjanya. Namun sayang, selama ini ia sama sekali tidak sadar bahwa terdapat orang lain yang numpang hidup di apartemennya. Malahan, ia juga terbiasa memulai pagi secara normal meski melakukannya dengan cara tidak wajar. Seperti halnya ketika ia kumur-kumur menggunakan Listerine milik Hussein, gosok gigi menggunakan sikat milik Hussein, dan juga mengelap otong menggunakan handuknya Hussein. Sedangkan untuk mengisi perutnya, ia tinggal memilih makanan apa yang ingin ia makan. Kebetulan aja, pria ini lagi ngidam semangkuk sereal dengan tambahan susu sapi rendah lemak. Ya, dengan kebebasan itulah, ia pun menghabiskan waktu secara bebas sampai tertidur di ranjangnya Hussein. Lalu, Hussein yang baru saja pulang bekerja langsung mendapatkan kabar dari pacarnya, yang dimana 2 hari lagi pacarnya akan segera datang dan ia pun disuruh untuk menjemputnya di bandara. Beberapa jam setelahnya, ia pun sudah tertidur dan kesempatan itu langsung dijadikan oleh si penyusup untuk keluar dari persembunyiannya. Pokoknya selagi ada celah, maka ia akan beraktivitas semaunya sendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Namun celakanya, kelakuan pria itu udah mulai bertambah parah ketika ia mengganti alarmnya Hussein dari jam 8 ke jam 9. Tujuannya sendiri sih udah jelas, ia ingin membuat Hussein telat bekerja agar dimarahi oleh atasannya. Tidak sampai di situ, ia kembali memulai pagi sesuka hati sambil menyiapkan teh susu untuk ia minum. Setelahnya, sebotol susu yang masih tersisa malah ia campur dengan air keran secara sengaja. Masih belum puas, ia juga ingin membuat Hussein telat menjemput pacarnya dengan merubah jadwal yang ditulis Hussein sebagai pengingat. Akan tetapi, selama di apartemen ini, ia selalu merasa kesepian dan cuma bisa berinteraksi dengan 2 ekor merpati yang ia beri makan setiap harinya. Untuk asal-usulnya sendiri, sampai sekarang ini masih belum diketahui pasti pria ini siapa dan kenapa ia ingin berada di tempat ini. Dengan cepat, waktu demi waktu sudah berlalu dan Hussein kembali tiba di apartemennya sambil menelpon secara serius. Setelah diperhatikan dengan seksama, diketahui sudah pekerjaan Hussein sehari-harinya adalah bertugas sebagai agen properti. Hanya saja, sampai apartemen pun ia tidak bisa langsung istirahat karena masih harus membersihkan dapurnya yang sangat berantakan. Walaupun demikian, itulah tujuan utama dari pria tersebut agar Hussein yang udah lelah langsung segera tidur. Karena udah gak tahu lagi mau ngapain, ia pun membuka dompetnya Hussein dan melihat sebuah kartu kredit. Di titik inilah secara cepat ia mencatat segala informasi di kartu tersebut yang tentunya akan ia gunakan pada momen tertentu. Esok harinya, Hussein mulai terbangun dari tidurnya sambil bersiap-siap membersihkan badan sebersih mungkin. Namun bedanya, hari ini adalah hari Sabtu dan ia jauh lebih rajin untuk mencuci pakaian kotornya. Sampai suatu ketika, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pacarnya yang udah ngamuk-ngamuk karena tidak dijemput dari tadi. Di sisi lain, hari Sabtu ini bukanlah hari yang menyenangkan bagi si penyusup karena Hussein lebih banyak waktu untuk berada di apartemen. Jadinya, Listerine milik Hussein malah ia refill dengan air ludah sebelum ia sikat gigi dan masih berbau jigong. Bahkan, ia juga menggunakan kaos kaki dan kolornya Hussein yang baru aja dijemur beberapa jam lalu. Ide berikutnya, ia berencana memancing masuk 2 ekor merpati dengan cara menaburkan berbagai cemilan di apartemen itu. Tentu saja ia bertujuan agar pacarnya Hussein yang bernama Melinda mulai merasa jijik untuk berada di apartemennya Hussein. Gimana nggak jijik? Satu-satunya kursi yang digunakan Hussein malah diberakin gitu aja sama kedua burung. Tapi hal ini bukanlah kabar baik bagi si penyusup karena ia harus menghindari 2 manusia sekaligus.
Kemudian, Melinda terpaksa belanja di supermarket setelah melihat lemari Hussein tidak ada makanan sama sekali. Disinilah Hussein pun beradu argumen dengan pacarnya dan mengatakan kalau ia sudah menyimpan beberapa stok makanan. Sebagai bentuk permohonan maaf atas keributannya, Hussein sengaja mengajak Melinda untuk pergi makan malam di sebuah restoran mewah. Tentunya hal ini pun menjadi kabar baik bagi si penyusup yang sebentar lagi bisa berkeliaran sesukanya. Benar saja, baru ditinggal sebentar, ia langsung menghabiskan isi sabun mandi milik Hussein dan juga Melinda secara sia-sia. Tidak lupa, ia pun mencukur bulu keteknya menggunakan alat cukur jenggot milik Hussein yang pastinya tidak disadari sama sekali. Ia juga gak mau kalah dari Hussein dan Melinda yang makan di luar karena di apartemen ini ia menyempatkan diri untuk menyantap sepiring spaghetti. Parahnya, dikarenakan besok hari Minggu, ia malah tidak senang kalau Hussein berpakaian rapi saat pergi bersama pacarnya. Alhasil, perhiasan milik Hussein pun dibuang ke dalam toilet dan dasi mahalnya juga digunting begitu aja. Masih belum cukup juga, bekas kumur dari Listerine yang sudah ia pakai malah dimasukkan lagi ke dalam tempatnya itu. Sebagai penutup, tempat sabun dari Melinda maupun Hussein yang sudah habis malah sengaja diisi dengan cairan pembersih lantai. Ketika hari telah berganti, Hussein dengan santainya lagi kumur-kumur di dalam kamar mandi sambil bersiap-siap untuk pergi pacaran. Di saat itulah ia menyadari bahwa dasinya telah terpotong dan perhiasan miliknya sudah tidak lagi berada di lemari. Tidak lama dari itu, pria misterius pun langsung menonjolkan diri setelah sadar bahwa apartemen mulai kosong. Celakanya, baru saja keluar, ia malah kembali seenaknya dengan membuka situs-situs dewasa menggunakan laptopnya Melinda. Terlebih lagi, ia juga mengambil celana dalam milik Melinda untuk mengelap lendiran hingus dari hidungnya yang lagi pilek. Alhasil, terjadilah keributan sesuai apa yang direncanakan si penyusup terhadap Hussein maupun Melinda. Pada malam harinya, pria itu pun kembali bersembunyi di tempat yang berbeda dan ia sengaja keluar untuk BAB di tengah malam. Sialnya, ia sama sekali tidak menuntaskan hajat dengan baik karena kotorannya masih terlihat di permukaan. Dalam keadaan seperti ini, Hussein maupun Melinda kembali lagi adu argumen karena mereka saling tuduh satu sama lain. Pada akhirnya, tidak ada solusi yang bisa ditemukan dan mereka pun setuju untuk berpisah. Namun sebaliknya, kondisi itu justru menguntungkan bagi si penyusup karena ia sudah menunggu momen tersebut. Di titik inilah ia memulai lagi perilakunya dengan menaruh potongan kuku di bawah bantal tidur dari Hussein. Perilaku kedua, ia sengaja membuang sendok garpu milik Hussein ke dalam kubangan toilet. Bahkan sendok garpu itu malah ia kencingi sesuka hati tanpa dosa sama sekali. Gak tahu apa yang dipikirin, tapi yang pasti peralatan makan tersebut malah ditaruh lagi ke dalam laci yang berada di dapur. Di sisi lain, Hussein yang baru saja pulang sudah pasti tidak mengetahui perilaku itu. Apalagi, ia mulai merasa gatal-gatal di seluruh kulitnya tanpa menyadari bahwa ia sudah mandi menggunakan pembersih lantai. Yang bikin gak tega, Hussein juga menggunakan sendok makannya untuk mengaduk larutan obat yang baru saja ia seduh pada hari itu. Ditambah lagi, saat ingin tidur pun ia harus mencium bau potongan kuku yang ia sangka berasal dari Melinda. Pagi harinya, si penyusup kembali bertindak dengan memasukkan kotoran kuping ke dalam botol vitamin milik Hussein. Ia pun juga memberi hingus ke dalam Listerine serta menggunakan sikat gigi untuk membersihkan kuping. Ujung-ujungnya, dari perbuatan itu, Hussein pun mulai demam parah di malam harinya dan ia terbangun untuk meminum obat. Alhasil, si penyusup langsung terkejut dalam sekejap sampai-sampai ia bersembunyi di atas lemari. Namun, ia harus bersyukur karena Hussein udah gak bisa lagi untuk fokus karena ia mulai sempoyongan. Akan tetapi, ketika Hussein sudah tidur, ia pun kembali beraksi gila-gilaan dengan menghapus jadwal meeting serta membuang-buang tisu toilet. Dari perbuatannya itulah, keadaan Hussein malah semakin parah dan membuatnya tidak masuk kerja pada hari esok. Apalagi, hari-hari Hussein semakin kacau ketika terdapat 2 orang kurir yang mengantarkan sebuah freezer ke apartemennya.
Bagaimana tidak, ia sama sekali tidak merasa memesan freezer tersebut, apalagi membayarnya secara kredit. Sudah dipastikan, freezer itu sengaja dipesan oleh pria misterius yang kegunaannya sendiri tidak diketahui untuk apa. Gawatnya, perbuatan orang itu sudah semakin brutal ketika ia membajak handphonenya Hussein dan mengirim gambar otong kepada atasannya. Ya benar saja, Hussein pun langsung dihampiri oleh atasannya itu yang merasa terhina akibat foto tersebut. Alhasil, Hussein tidak bisa lagi bekerja sebagai agen properti alias ia sudah dipecat saat itu juga. Setelah atasannya pergi, ia pun mulai merasa janggal ketika mendengar suara air yang sedang mengalir di ruangan dapur. Ternyata orang itu udah mulai berani memberi kode bahwa bukan cuma Hussein yang tinggal di sini. Sadar akan hal itu pun, Hussein langsung membongkar segala tempat yang ia curigai satu persatu. Tapi sayangnya, ia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan si penyusup yang berada di apartemen tersebut. Melainkan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini adalah membuka dus freezer yang membuatnya penasaran. Di lain waktu, ia juga sengaja memanggil tukang kunci untuk memasang beberapa pengaman di pintu apartemennya. Jujur aja, kalau gue jadi Hussein sih, mendingan panggil tukang CCTV dan pasang kamera di setiap sudut ruangan. Namun ya tetap saja, hal itu nggak membuat si penyusup takut untuk mengganggu Hussein pada momen tertentu. Hebatnya lagi, Hussein kembali tidak berhasil untuk menemukan keberadaan orang tersebut. Pada kondisi seperti inilah, Hussein udah nggak tahan dengan kondisi kulitnya yang semakin hari malah semakin gatal. Terlebih lagi, ia sendiri udah mulai males untuk ngapa-ngapain dan membiarkan apartemennya berantakan begitu saja. Saking malesnya, untuk makan pun ia cuma mau makan yang instan dan murah, yaitu menyetok pizza sebanyak mungkin pada saat itu. Apalagi Hussein udah gak punya lagi sebuah pekerjaan sampai-sampai ia menghabiskan waktu hanya untuk menyendiri. Sampai suatu saat, Hussein menyadari keberadaan si penyusup di bawah ranjangnya dan terjadilah sebuah keributan. Dengan penuh emosi, pria misterius itu langsung ngamuk-ngamuk kepada Hussein yang selama ini sudah dianggap sebagai orang jahat. Setelah dijelaskan, ternyata pria itu sudah terlanjur kecewa dengan Hussein yang pernah menipunya atas kegiatan jual beli rumah. Dari tindakannya itulah, pria tersebut harus menjadi gelandangan bersama istrinya yang lagi hamil. Sampai-sampai istrinya sendiri sudah tidak tahan dan pergi meninggalkannya begitu aja. Itulah mengapa selama ini ia selalu memperlakukan Hussein secara buruk dan tidak wajar. Tentu saja dengan tujuan agar Hussein merasakan apa itu rasanya tidak punya pasangan, tidak punya pekerjaan, dan juga memiliki kondisi kesehatan yang begitu buruk akibat pola hidup tidak sehat. Kini pria itu sudah tidak ingin lagi gaya hidup kotor dan ia pun sengaja membersihkan apartemen itu. Bahkan tampilan pun sengaja ia rubah serapi mungkin tanpa ragu sama sekali di depan sebuah cermin. Ya, lebih tepatnya di kondisi inilah titik balik pun sudah dimulai dan pria tersebut bersiap diri untuk mencari pekerjaan serta istri bersama anaknya. Di akhir film, Hussein tidaklah benar-benar meninggal, melainkan ia sengaja dikurung ke dalam sebuah freezer. Yang kerennya lagi, di atas freezer itu terdapat 2 ekor merpati yang selalu diberi makan oleh pria tersebut. Dengan kata lain, scene ini menggambarkan bagaimana sosok istri dan anaknya pria itu yang selama ini tidak mampu ia hidupi. Dan pada momen inilah, kedua merpati itu tidak lagi makan di luar bangunan, melainkan mereka sudah bisa makan di atas penindasnya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film berjudul Freehold. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.